Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita tenang. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Mari berdoa. Di pelataran duka ini Tuhan, kami senantiasa berharap dan menengadah kepadamu, memohon tuntunan dan cinta kasih Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menuntun kami, terlebih di dalam beberapa hari kegiatan di dalam pelataran duka ini. Kami selalu rindu untuk dihiburkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menolong menuntun kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Tabi lako VIP sang polar amitir leh. Masih sebang toh. Ya. Hidup dan mati untuk Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ada satu cerita begini. Ada seorang suami, ia sangat bekerja keras untuk istrinya, untuk keluarganya. Setiap hari, si suami ini masih mangalu kemarin majama. Ia begitu semangat ketika ia akan berangkat ke kantor. Buru-buru liu male. Dan tidak lupa ia selalu membawa dompetnya. Nanyatulan dompetna dan fotona baineta, atau ada foto istrinya.
Adakah di sini yang ada foto istrinya, dompetnya? Kalau ada saya kasih hadiah, saya siapkan di sini. Maju di sini. Ya, pasangannya lah, ya. Ayo maju kami, anak tak maju kok tae. Tidak ada? Oh oke, Mama Radit nanti ya. Oke. Napalan tuh ada dompet nah. Yo. Oh, yo malam mama kau macam omai. Ku pasti cocok ini. Mami ratu Mama Akrita pasti cocok ya. Oh ya, oh tongan tada den. Ya, oke lolos aku kale. Ya, namang ka ba? Cocok siya, tangis atau sengat. Ya. Ya. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar saja, bahkan napogau pasangan suami istri ya supaya mengingat pasangannya. Nah, ya to narampo melakukan kantor teh bapak ayah teh nak. Nah kami solana jo kantor. Weh dede, tang apa ada kami kamu? Luar biasa liu kami kamu. Sebab suami yang sangat baik. Mi pakaboru itu siapa mama anale sahabat mi batar ulan dompe mi. Nah kami duka ampokadi. Saya sangat senang ketika saya melihat foto istri saya. Semua masalah yang ada di kantor itu hilang. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan istrinya. Ya. Jadi bapak ini membawa foto itu supaya mengingatkan dia bahwa masalah yang ada di antara mereka berdua itu tidaklah lebih besar dibandingkan kehidupan yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Nah, hidup bersama dengan orang lain, apalagi di dalam kehidupan pernikahan, tentu setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda, tidak sama. Latar belakang yang berbeda juga terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan di Roma pada waktu itu. Jemaat di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Kebiasaan hidup mereka itu berbeda-beda. Mulai dari kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan berdiri pun berbeda. Pendapat apalagi. Nah, keadaan seperti itulah yang membuat jemaat yang ada di Roma itu rupanya mereka tidak bisa bersatu. Mereka pecah. Ada yang membenarkan pendapatnya sendiri-sendiri, saling menghakimi dan menghina sesama jemaat. Nah, melihat situasi ini, Rasul Paulus mengingatkan mereka melalui suratnya agar mereka jangan saling melemahkan, karena setiap akan yang dilakukan oleh mereka itu pasti dilihat dan diawasi oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh menghina orang lain demi kepentingannya sendiri. Justru jemaat itulah, orang-orang yang ada di dalam komunitas orang Roma itulah yang harusnya saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Paulus juga mau mengatakan bahwa kebiasaan makan dan minum diributkan oleh orang Roma, bukan hal itulah yang menentukan kekudusan hidup mereka, melainkan bagaimana ketaatan, bagaimana iman mereka kepada Tuhan.
Paulus mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia, baik itu baik dan buruk, Tuhan yang melihat. Nah, pakilala taruh Paulus kumua kamu kombongan Roma, siala masih kumi, saling menghargailah. Karena semua hidup ini adalah hidup yang berada di bawah kendali Tuhan. Kita manusia bukanlah apa-apa tanpa kasih karunia dari Tuhan. Ya mana itu perbedaan tu upu ubangan apokada tu Roma. Ya na tu perbedaan dari pokada taru kello kusanga ta na lupu na to. Mama sola papa aja banua pesi odol saja si sengaran. Berbeda mo to, contoh sederhana. Apalagi perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi tidak akan pernah habis untuk dibahas. Bukan lagi perbedaan itu indah yang terjadi di Roma, tetapi perbedaan itu memecah belah mereka. Lupa bahwa fokus utama dari hidup orang-orang di Roma adalah memelihara perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya moto napokadilan ayat pitu, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Baik hidup dan mati kita pun selalu terhubung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga sangatlah penting untuk menghargai kehadiran orang lain. Penting untuk melihat orang lain berharga, siapapun yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Orang tua, saudara, anak, sahabat, dan setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita orang Toraja, ini kental sekali. Di Tiro Tarlu, di Saadingan Tarlu, apalagi kedeni agan susi teme memaran mata, tangyaman na persoalan na keluarga, persoalan na duka tau lan lu tondok, lan lu kombongan, memperlihatkan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidak ada yang mati untuk dirinya sendiri. Setiap orang membutuhkan orang lain. Lalu lebih jauh, Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-8, kita hidup dan mati untuk Tuhan. Tidak dikatakan kita hidup untuk hal ini, kita hidup untuk kekuasaan, kita hidup untuk kekayaan, tetapi kita hidup dan mati untuk Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Ia ada di dunia orang mati, ia ada di kehidupan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekaligus memperlihatkan bagi kita semua betapa Tuhan itu maha kuasa. Dan kita begitu terbatas. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk sombong di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kita adalah manusia tebusan Tuhan yang diberikan keselamatan, sehingga respon hidup kita ya memang harus taat akan perintahnya, hidup untuknya. Kita menjadi orang yang ditebus, dikuduskan. Mari melihat hidup itu dengan baik, karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Dikatakan dalam Roma tadi, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Setiap orang menanggung perbuatannya masing-masing. Sehingga benarlah bahwa memperhatikan hidup adalah hal yang sangat penting
bagi setiap orang percaya. Hari ini kita telah melaksanakan satu tahap lagi dalam upacara pemakaman Bapak terkasih Bapak Matius Sapan. Ya matu mantunu tedong situang manta dako. Ya. Pengorbanan hewan kerbau. Pada upacara pemakaman dalam bingkai kekristenan tidak lagi dipahami sebagai jaminan yang akan membuat seseorang itu punya tempat di puya sana atau menjadi jalan keselamatannya. Tetapi jalan keselamatan bagi orang percaya adalah Kristus itu sendiri. Darah Kristus sendirilah yang menjadi keselamatan bagi kita semua, dan itu diberikan, dianugerahkan bagi kita. Kita tidak hanya ditebus, diselamatkan, tetapi kita juga dikuduskan. Sehingga peliharalah benar-benar kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini sehat, besok tidak tahu. Sehingga memelihara hidup, mempertanggungjawabkan hidup adalah kewajiban setiap orang percaya. Apa yang kita kerjakan bersama-sama di pelataran duka ini adalah salah satu rangkaian acara yang sering kita lakukan dalam kebiasaan kita sebagai orang Toraja. Bentuk penghargaan kepada yang terkasih kita, perekat hubungan dalam masyarakat. Nah, ya motu manta dako. Dan yang tidak kalah penting adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah sebuah persembahan untuk Tuhan. Setiap kita yang hadir punya bagian masing-masing. Majelis gereja, panakta kami nomban, ambe tondok, umposari tu maalalan ada anah, toma aparenta, toma ngura, toronindo, Buddha, dan nasang kita tu patunta. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, dan memang harus seperti itu, kita telah melaksanakan salah satu tanggung jawab kita, meresponi setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mintuna to anna di posara melo, misa duka ya pelayanan. Nah, pedampi keluarga. Seandainya tidak ada kita yang hadir, apa jadinya yang ada di tengah-tengah kita ini? Apa jadinya pekerjaan di belakang? Tapi karena dengan satu semangat pelayanan yang sama, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar kita lakukan, tetapi sebuah tanggung jawab, sebuah pelayanan juga. Maka kita melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Kegiatan-kegiatan seperti ini semakin membuat kita semangat untuk memelihara keutuhan hidup bersama. Ya, seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan di Roma. Mereka berselisih paham karena perbedaan pendapat. Mari kita belajar, kita melihat hal tersebut dan kemudian kita berupaya untuk memperbaiki. Lalu kemudian hari ini jenazah orang tua terkasih Bapak Matius Sapan akan dipindahkan ke Kalimbuang untuk selanjutnya dilaksanakan pemakaman di sana. Di dalam keyakinan iman kita percaya bahwa orang tua kita yang kekasih telah ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Harapan kita bersama prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Kita mengambil bagian sesuai peran kita masing-masing sebagai satu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin.
Mari bersaat teduh.